Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai pembahasan soal sejenis AKM. Sebenarnya ini soal kisi-kisi PAS untuk SMP Atlantis. Tapi karena memang soal sejenis AKM, jadi saya bikin judulnya kayak gini ya. Oke, kita mulai saja. Jadi soalnya ada 20, tapi kita bagi jadi 2 video. Yang pertama 10 video, yang kedua 10 video gitu. Terus ini grafik pertama, nanti satu grafik itu untuk 4 pertanyaan atau 3 pertanyaan, sekitar 3 sampai 4 lah. Nah, ini grafik pertama. Jadi grafik ini adalah grafik pertambahan kapasitas baterai ketika Ani mengisi daya ponselnya, ngecharge gitu ya. Nah, berarti yang ke kanan ini dia pertambahan waktunya, yang ke atas ini dia sebagai kapasitas baterainya gitu. Ini kalau kita baca berarti di menit ke 0 dia 40, nanti 30 menit kemudian dia menjadi 100 gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, berapakah persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? Yaudah, berarti ini awal banget tuh dia berapa persen sih? Berarti tinggal lihat di menit ke 0, dia mulainya di berapa? Di 40% ya. Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Yang kedua, jika Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan, maka kemiringan garis pada grafik akan semakin landai. Oke, dengan kata lain kemiringannya berkurang. Apakah pernyataan ini benar? Oke, kita gambarkan dulu deh. Misalkan untuk ini ya, misalkan tadinya 100% itu butuh 30 menit, tapi kalau sana kita kerjakan kita gunakan sambil main game atau sambil chatting gitu, biasanya kan jadi lebih lama. Misalkan jadinya 60 menit ya. Kita misalkan 60 menit. Oke, misalkan di sini 60 gitu. Nah, terus kita tarik deh garisnya. Nah, berarti akan terlihat semakin landai ya. Landai itu makin turun gitu, enggak nanjak banget, enggak curam banget. Kalau yang ini kan curam ya, kalau ini lebih landai. Berarti pernyataan pertama benar ya. Pernyataan kedua yaitu kemiringannya berkurang. Nah, kalau ini butuh pembuktian baru. Butuh pembuktian, enggak pembuktian gradien berarti. Ini mengganggu ya. Bentar. Oke. Nah, untuk perhitungan gradiennya berarti yang pertama ini kan, misal kita ngitung yang ke pertama dulu. Yang pertama itu berarti titiknya 0,40 dan 30,100. Berarti yang jadi X1 nya nanti 0, terus yang Y1 nya 40, X2 nya 30, Y2 nya 100. Nah, untuk nyari gradiennya, kalau 2 titik rumusnya Y2 kurangi 1 per X2 kurangi X1. Berarti nanti Y2 nya 100 dikurangi 40 ya, dibagi 30 dikurang 10. 100 kurang 40 itu 60, 30 kurang 0 itu 30, 60 bagi 30 20 ya. Nah, gimana kalau grafiknya? Nah, kita harus gambar lagi berarti. Gimana grafiknya kalau makin landai ke sini lah intinya. Kan berarti titiknya di sini 60 ya. 60, 100 untuk di yang titik keduanya, terus yang pertamanya kita mau pakai yang 0,40 juga aja. Nah, berarti rumusnya seperti tadi, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Berarti Y2 nya ini 100 dikurangi 40, terus X2 nya 60 kurang 60. 100 kurang 40 60, 60 kurang 0 60, 60 bagi 60 1. Gradiennya makin turun ya, makin kecil. Berarti pernyataan kedua benar. Berarti bisa disimpulkan dia benar ya. Oke, lanjut.
ke pertanyaan ketiga. Jika baterai dalam keadaan habis total ya 0%, maka berapa menit sih waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Oke, ini perhitungannya. Jadi kita bisa pakai perbandingan gradien. Jadi gradien yang tadi kita buat yang ini tadi sebenarnya udah dihitung ya. Hasilnya adalah 2 ya. Nah, terus kan kita jadi nambah lagi gitu. Jadi kayak nambah ke sebelah sini sampai ke 0 misalkan. Ini mepet sih ya. Nah, berarti kan di sini bukan 0,0, Y-nya 0. Y-nya 0 tapi X-nya belum diketahui berapa menit. Pasti dia kesini minus kan, tapi kan waktu kalau kesini tinggal ditambahkan saja gitu. Nah, berarti kita bisa pakai perbandingan gradien tapi beda titik. Jadi nanti titik yang pertama yang paling ujung ini dia berarti X, 0 karena Y-nya di 0% gitu. Tapi X-nya belum diketahui berapa butuh waktu berapa gitu. Nah, terus kita pakai terakhir aja, boleh yang ini juga titik 0,40 juga boleh. Saya pakainya yang 30,100. Nanti X1-nya itu X, Y1-nya itu 0, X2-nya 30, Y2-nya 100. Dengan gradiennya sama, karena pasti satu garis itu gradiennya akan sama. Pakai rumus yang tadi, gradien 2 titik berarti M sama dengan Y2 kurangi 1 per X2 kurangi X1. Nanti berarti M-nya diisi 2 sama dengan 100 dikurang 0 per 30 dikurang X ya. Terus lanjutannya, jadi si 30-nya naik ke sini dikalikan dengan 2, jadi 2 dikali 30 min X. Terus 100 kurang 0, 100 kurang 0, 100 ya. Terus nanti kali pelangi ya, 2 kali 30 60, 2 kali min X min 2X sama dengan 100. Yang 60 pindah ke sini karena dia positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi min 2X sama dengan 100 dikurang 40. Min 2X sama dengan 40. X-nya berarti min 20. Berarti sebelah sini tuh dia min 20. Tapi kan nggak mungkin ya menit ada dalam bentuk minus. Jadi dia bisa diubah. Jadi minus 20 ini maksudnya adalah 20 menit gitu. Jadi total untuk mencharge dari 0 sampai 100% itu tinggal 20 ditambah 30 menit. 30 menit ini dari mana? Dari yang ini. Dari 0 sampai 30. Berarti 20 ditambah 30 jadi 50 menit. Jadi totalnya adalah 50 menit ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Dalam sebulannya ini yang 30 hari ya. Gimana kalau misalnya dia 31 hari? Ini udah ada ketentuannya, dia 30 hari. Jadi enggak usah ngitung yang 31 ya. Oke, jadi dalam sebulan berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt. Dia sehari cuma sekali ngecas ya. Oke, sehari berarti dia butuh tadi 50 menit karena dia sekali charge. Kalau 2 kali charge berarti tinggal dikali 2 ya. 50 menit dikali 2. Nah, untuk sebulan berarti kita hitung 30 hari dikali sehari dia ngecharge berapa? 50 ya. 30 kali 50 berarti 1500 menit. Karena di sini konversinya adalah 1 wattnya itu ada 1 jamnya 1 watt. Berarti kita ubah 1500 menit ke dalam jam. Gimana cara ngubah menit ke jam? Dibagi 60 ya. 1500 dibagi 60 hasilnya adalah 25 jam. Berarti watt yang dibutuhkan adalah kan katanya 1 jam 1 watt. Berarti 25 jam tinggal dikali 1 watt, hasilnya adalah 25 watt gitu ya. Oke, lanjut. Ini soal kedua ya. Grafik kedua maksudnya. Jadi kalau grafik kedua ini, soalnya belum enggak ke bawah. Jadi dia itu ada Rudi mau naik taksi gitu. Nah, ternyata si Argonya ini perhitungannya kayak gini. Jadi per 2 kilo. Jadi kalau dia 2 kilo bayarnya 14 kan itu ribuan rupiah. Berarti 14.000. Kalau 4 kilo berarti dia 22.000. Kalau 6 kilo berarti 6 kilometer ya. 6 kilometer berarti dia
30.000. Berarti pertanyaan selanjutnya, jika Rudi naik taksi sejauh 19 km, berapa harga yang harus Rudi bayar? Nah, ini juga kita bisa pakai perbandingan gradien. Nah, perbandingan gradien, kita hitung gradien awal yang ini dulu, yang si garis ini yang udah diketahui. Jadi misal kita mulai dari yang paling kecil dulu, berarti 2,14 ya. Terus yang paling ujungnya 6,30. Sebenarnya bisa pakai 422 juga nggak apa-apa, bebas sebenarnya, asal diketahui gradiennya, karena makin panjang pun gradiennya akan sama gitu. Terserah kalian bikin titiknya, asal titiknya sesuai dengan yang diketahui gitu ya. Oke, berarti 2-nya sebagai X1, 14-nya nanti sebagai Y1, 6-nya sebagai X2, nanti 30 sebagai Y2. Berarti balik lagi ke rumus gradien yang 2 titik, berarti Y2 kurangi 1 per X2 kurangi X1. Y2-nya berarti dia 30, Y1-nya adalah 14 ya, berarti 30 kurang 14 per 6 kurang 2. 30 kurang 14 kan dia 16 ya, 6 kurang 2, 4 ya. 16 bagi 4 adalah 4. Ini gradien awal. Kan kita butuhnya 19 km. 19 km itu berarti di mana? Di kanan sini ya. Di kanan. Di sumbu X-nya ya. Nah, berarti kalau kita gambarin tuh sebelah sini. Agak-agak mepet-mepet ke situ ya. Saya hapus lagi aja. Pokoknya intinya ada di sebelah sini aja. Nah, nanti dia makin tinggi kan. Gimana caranya? Gradiennya pasti akan sama makin ke atas gitu. Nah, berarti tinggal dilanjutkan pakai beda titik. Karena dia 19 km itu ada di X, berarti dia sebagai X2-nya. Nanti Y-nya yang dicari. Jadi Y2-nya sebagai Y aja. Nah, nanti gradiennya sama-sama 4. Nanti 2,14-nya pakai titik yang satunya lagi buat nyari gradiennya gitu ya. Agar memudahkan, mendingan angka yang kecil jadi titik pertama dan angka yang besar jadi titik kedua gitu. Jadi nanti enak kurang-kuranginnya, nggak ada yang minus-minus kayak gitu. Oke, berarti 2 sebagai X1, 14 sebagai Y1, 19 jadi X2, Y sebagai Y2. Masukin ke rumus gradien 2 titik. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Berarti Y min 14 ya per 19 kurangi 2. Nah, gradiennya ternyata 4. Berarti Y min 14 sama dengan 19 kurang 2, 17. Nah, 17 yang tarik ke atas, berarti dikali ya nanti. 4 dikali 17 sama dengan Y min 14. 4 kali 17 kan 68 ya. Sama dengan Y min 14. Min 14 nya pindah ruas, karena dia tadinya negatif pindah ruas jadinya positif. 68 ditambah 14 sama dengan Y, berarti Y nya 68 tambah 14 82. Dengan kata lain berarti kalau sana dia naik taksinya 19 km, harga yang harus dibayar adalah 82.000 gitu ya. Masih pakai grafik yang sama, tapi pertanyaannya, jika Rudi hanya punya uang 20.000, pada kilometer berapa Argo berhenti? Pada kilometer berapa kalian harus turun gitu. Nah, 20.000 itu berarti dia di Y-nya ya. Kita juga bisa pakai perbandingan gradiennya juga. Nah, gradien yang pertama tadi nggak usah kita hitung lagi ya, karena gradiennya udah ada 4. Kalian bisa lihat di nomor ke-5 aja perhitungannya. Nah, nanti titiknya yang perlu diperhatikan adalah di sini. Jadi yang ditanyakan adalah kilometernya, berarti X-nya yang ditanyakan. Tapi yang diketahui adalah 20.000. 20.000 kalau dikonversi, karena di sininya tarifnya ribuan rupiah, berarti ribuannya ilangin, jadinya 20 ya. Jadi X1-nya nanti 2, Y1-nya itu 14, X2-nya itu X, Y2-nya itu 20. Masukin ke rumus gradiennya. Berarti M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. M-nya diisi 4 ya. Terus Y2-nya berarti 20 kurang 14 per X dikurang 2. Nah, X kurang 2-nya dipindah ke atas. Jadi 4-nya nanti dikali itu. 4 dikali dalam kurung X min 2 sama dengan 20 kurang 14 itu 6. Oke. Terus nanti kali pelangi, 4 kali X nanti 4X, 4 kali min 8, 4 kali min 2 itu min
8 sama dengan 6. Min 8 nya pindah kanan, jadi 4x sama dengan 14. X nya adalah 4 nya dibagi ya, jadinya 14 dibagi 4. Kalau diperkecil sama-sama bagi 2 jadinya 7/2 atau 3,5 km gitu. Oke, selanjutnya satu lagi. Jika grafik di samping dinyatakan dalam persamaan garis, tentukan persamaan garisnya. Oke, karena tadi udah ketahuan gradiennya, jadi kita pakai rumus yang paling simpel aja deh, yang rumus satu titik sama gradiennya yang diketahui ya. Jadi satu titiknya terserah mau pakai yang mana aja, mau 2,14, mau 4,22, bisa ambil yang paling kecil aja biar enak ngitungnya ya. Terus gradiennya adalah 4. Masukin ke rumusnya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini rumusnya ya. Terus Y1 nya berarti yang 14, Y dikurangi 14 sama dengan 4 dikali X1 nya adalah 2, M nya adalah 4 dikali X min 2, terus dikali pelangi, jadinya Y min 14 sama dengan 4 kali X itu 4X, 4 kali min 2 min 8 ya. Yang konstantanya pindah ke kanan, jadi Y sama dengan 4X min 14 pindah ke kanan, itu berubah tanda dari minus jadi positif. Jadi 4X dikurangi 8 ditambah 14. Minus 8 tambah 14 itu adalah 6. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 4X plus 6. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini grafik terakhir, pertanyaan sampai nomor 10 ya. Jadi ini adalah grafik pertambahan tenaga kerja laki-laki yang berusia lebih dari 20 tahun. Pertambahannya itu nanti dia membentuk garis linear gitu. Nah, makanya nanti di tahun-tahun selanjutnya kita bisa kayak memprediksikan seperti itu dari si garis itu. Nah, jika digambarkan seperti itu ya. Jadi di tahun 1980 dia itu jumlahnya 600 pekerja dan 600 tenaga kerja ya. Nah, di tahun 2000 itu dia jadi 800. Pertanyaannya, berapa banyak tenaga kerja laki-laki di atas umur 20 tahun pada tahun 2015? 2015 di sini kan. Berarti dia bakal makin tinggi ya. Cuma kita nggak tahu. Nah, ini seperti biasa bisa pakai perbandingan gradien. Oke. Kita pertama, pokoknya kalau seandainya ada grafik kayak gini, cari dulu gradien awalnya berapa. Gitu ya. Jadi gradien awalnya ini dia berapa nih? 1980,600 ya. Terus yang titik keduanya itu adalah 2000,800. Berarti 1980 sebagai X1, 600 itu sebagai Y1, 2000 sebagai X2, 800 sebagai Y2. Masukin ke rumusnya, M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Berarti nanti 800 dikurang 600 ya. 800 dikurang 600 dibagi 2000 kurang 1980. 200 per 20 sama dengan 10 gitu. Oke, jadi tadi di awal-awal belum saya jelasin ya. Jadi sebenarnya kalau sana nilai gradiennya adalah 10, berarti artinya per pertambahannya per 1 2 3 4 per tahunnya itu dia bertambah 10 orang. Jadi nanti pas 1981 itu jadinya 610 gitu. Artinya seperti itu. Jadi misal kalau saya nanti ngitungnya nggak pakai gradien yang seperti saya contohkan, bisa nanti ya saya contohin. Kita pakai yang perbandingan gradien dulu. Oke, ini yang beda titiknya berarti karena 2015 ini posisinya ada di X, berarti nanti yang diketahui nanti sih X-nya ya. 2015 yang ditanya adalah Y-nya. Kita pakai titik yang paling kecil itu 1980 sama 600 ya. Oke, tadi gimana? Biasakan yang paling kecil itu sebagai titik pertama ya. Yang besar jadi titik kedua. Jadi di sini X1,
600 nya Y1, 2015 itu X2, Y nya Y2. Masukin ke rumusnya, M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 kurangi X1. Gradiennya pakai gradien yang awal, karena dia pasti gradiennya sama. Oke, 10 sama dengan Y dikurangi 600, 2015 dikurangi 1980. Ini 80 ya, kalau nggak kebaca. Oke, 10 sama dengan Y dikurangi 600, 2015 dikurangi 1980 itu 35. Terus 35 nya naikkan untuk dikalikan dengan 10. Jadi 35 dikali 10 sama dengan Y dikurangi 600. 35 kali 10 kan 350 ya. 350 sama dengan Y dikurang 600. Berarti Y nya 600 nya pindah ke kanan, karena minus pindah jadi positif. 350 ditambah 600, hasilnya adalah 950. Jadi untuk di 2015 itu dia ada 950 orang gitu ya. Oke, gimana kalau pertanyaannya, pada sekitar tahun berapa tenaga kerja laki-laki yang di atas 20 tahun mencapai 1000 pekerja? Kalau 1000 pekerja yang mana? Yang Y atau yang X? Yang Y ya, karena pekerja ada di kiri keterangannya ya. Jadi sama dengan tadi perbandingan gradien. Jadi tapi titiknya beda. Jadi karena yang diketahuinya dia di Y-nya, jadi 1000-nya titiknya di Y. X yang ditanyakan. Kalau X ditanyakan boleh deh kalian mau tulis jadi X, mau jadi M, mau jadi A juga boleh, terserah. Saya nulisnya jadi X aja gitu ya. Kayak titiknya kita pakai titik yang paling awal 1980,600, terus nanti yang ditanyakan ya X, 1000. Gradiennya tetap sama, adalah 10. Oke. Udah gitu pakai rumus gradien lagi, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Gradiennya 10 ya. Y2 nya adalah 1000 dikurangi 600 per X dikurangi 1980 ya. Oke, terus X dikurangi 1980 nya naikkan untuk dikalikan dengan 10, jadi 10 dikali dalam kurung X min 1980 sama dengan 400. Udah gitu dikali pelangi ya, 10 kali X 10, X 10 dikali min 1980 itu tinggal tambahin nolnya aja ya di belakang, min 19.800 sama dengan 400. 19.800 nya pindah ke kanan, jadi 10X sama dengan, karena dia negatif pindah jadi positif, 400 ditambah 19.800. 400 tambah 19.800 berapa? 20.200 ya. 10X sama dengan 20.200. X sama dengan 20.200 dibagi 10, berarti X nya adalah 2020. Dengan kata lain berarti 1000 pekerja itu dia ada di tahun 2020, berarti di tahun ini ya. Kalau sana emang terjadi misal emang grafiknya beneran gitu. Oke, lanjut satu lagi deh. Jika grafik di samping dinyatakan persamaan garis, tentukan persamaan garisnya. Kita udah punya gradiennya tadi 10 ya. Titiknya bisa pakai yang mana aja, terserah mau yang 1980 atau 2000,800. Kita pakai yang kecil aja ya biar enak ngitungnya. Jadi biasa tadi pakai rumus satu titik dan gradien. Jadi titiknya pakai salah satu titik aja. Saya pakai yang paling kecil, berarti 1980,600. Nanti dia sebagai X1 dan Y1. Terus nanti gradiennya M-nya itu sama dengan 10. Masukin ke rumusnya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke. Y1 nya berarti 600, berarti Y dikurangi 600 sama dengan 10 dikali X min 1980. Nah, berarti 10 nya dikali pelangi, 10 kali X berarti 10X, 10 dikali min 1980 jadinya min 19.800. Berarti Y dikurangi 600 sama dengan 10X min 19.800. Y sama dengan 10X, yang 600 nya pindah ke kanan, jadi min 19.800. Kalau pindah dari yang negatif ke positif jadinya plus 600. Y sama dengan 10X dikurangi, ini tinggal dikurang aja ya, 19.800 kurang 600 berapa? 19.200. Tapi kan yang besarnya negatif ya, berarti
hasilnya juga negatif. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 10X min 19.200 gitu. Alhamdulillah udah sampai 10 soal, mungkin agak ngebut, jadi kalian boleh skip aja, maksudnya di post aja untuk nyatet, untuk dengerin lagi kayak gitu, karena emang ini untuk 10 soal. Jangan lupa minus plusnya itu diperhatikan, karena sebenarnya ini gampang, karena monoton gitu ya, si pengerjaannya juga ya itu aja, nggak lebih gitu. Jadi paling yang perlu diperhatikan perhitungannya dan pasti minus plusnya yang biasanya sering salah kayak gitu. Oke, untuk video 1 cukup sampai sini. Terima kasih. Sampai bertemu di video 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.